Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yahya dan perjuangannya menentang kemungkaran. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu, Allah tidak akan mengalami kesulitan jika hanya mendatangkan buah-buahan yang biasa tumbuh pada musim dingin kepada Maryam. Padahal saat itu, musim panas tengah meradang. Allah juga tidak memiliki kesulitan sedikitpun menciptakan Yahya dan seluruh umat manusia lahir ke dunia. Allah Maha Kuasa. Allah memberi siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Demikianlah keyakinan Nabi Zakaria atas kekuasaan Allah. Maka, ketika dia belum dikaruniai seorang anak, padahal ia telah utur, dan istrinya Elizabeth juga dalam keadaan mandul, Zakaria tetap tidak putus asa. Dia tetap berharap kelahiran seorang anak untuk meneruskan perjuangan dan pewaris dalam mengemban misi dakwahnya. Karena itu, pada suatu hari Zakaria bermunajat dalam hening waktu di sebuah mihrab. Tapi kali ini Zakaria benar-benar berharap dan meminta kepada Allah. Maka dengan lemah lembut dan hikmat, dia bermunajat, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Quran Surat Ali Imran ayat 38. Kabar gembira. Usai berdoa, tiba-tiba mihrab tempat Zakaria berdoa dipenuhi dengan cahaya. Allah mendengar doa Zakaria, doa seorang nabi yang tak pernah kecewa dalam berdoa. Allah menjawab lewat perantara malaikat Jibril doa Zakaria. "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh." Quran Surat Ali Imran ayat 39. Zakaria berharap memiliki anak yang baik, seorang anak laki-laki seperti Maryam yang memiliki kesucian, kejujuran, dan keimanan. Dan harapan Nabi Zakaria itu sudah menjadi jawaban. Tapi Zakaria masih diliputi sejuta rasa heran. Ia pun bertanya untuk meneguhkan setangkup rasa yakin berkecamuk di dadanya. "Bagaimana aku bisa mendapatkan anak, sedangkan aku sudah tua, dan istriku pun seorang yang mandul?" Malaikat menjawab, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Quran Surat Ali Imran ayat 40. Zakaria bertanya lagi, "Bagaimana aku akan mengetahui Allah telah memberiku Yahya?" Malaikat kemudian menjawab, "Tandanya bagimu, kamu tidak akan berkata-kata kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah namamu sebanyak-banyaknya, serta bertasbih di waktu petang dan pagi hari." Quran Surat Al-Imran ayat 41. Malam tiba, hari pun gelap. Zakaria merasa bahwa lidahnya sekering kayu. Ia tak bisa berbicara. Lalu ia bersujud kepada Allah, karena Allah telah memberikan kepadanya seorang anak lelaki. Maka ia pun bersyukur. Zakaria kemudian keluar dari mihrab. Ia ingin menasihati kaumnya dan ingin mengatakan pada mereka sebuah nasihat. "Jangan lupakan Allah. Bersujudlah kalian kepada Allah dan sebutlah namanya sesering mungkin." Tapi Nabi Zakaria tak dapat berbicara. Maka dia menunjuk ke langit. Dia ingin mengatakan, "Wahai Bani Israel, Allah melihat kalian. Wahai kaumku, muliakanlah Allah dan sebutlah namanya." 3 malam berlalu. Zakaria tak mampu berbicara. Pada hari keempat ia baru saja berbicara dan lantas berkata kepada istrinya, "Allah telah memberiku kabar gembira tentang seorang anak laki-laki bernama Yahya." Wanita baik itu bergembira, "Oh Yahya, sebuah nama yang indah." Tetapi istri Zakaria juga heran. Maka dia bertanya, "Bagaimana aku bisa melahirkan seorang anak laki-laki sementara aku seorang wanita yang mandul?" Zakaria menjawab, "Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Mulia, penguasa seluruh hambanya. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Dia menciptakan Adam dari tanah." Ketika itu, dapat diceritakan kaum Yahya merupakan kaum yang keras kepala. Mereka sudah tak lagi berpegang ajaran Nabi Musa. Mereka lebih mencintai uang daripada apapun. Mereka juga hidup dalam kubangan dosa. Dengan alasan itu, Zakaria kemudian ingin membangunkan mereka dengan memohon kepada Allah untuk diberi keturunan guna melanjutkan misi perjuangan menentang kemungkaran. Dan Allah telah memberi kabar gembira kepada Zakaria bahwa ia akan memiliki seorang anak itu. Istri Zakaria yang mandul bisa hamil. Dibekali pengetahuan, akhirnya anak yang dijanjikan Allah itu pun lahir. Yahya tumbuh remaja tanpa cacat. Bahkan saat Yahya menginjak remaja, Allah membekali pengetahuan tentang kandungan Taurat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman,
"Hai Yahya, ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka." Quran Surat Maryam, ayat 12-14. Seiring pertumbuhan Yahya, Allah menganugerahkan pula rasa belas kasihan. Yahya dijaga dari dosa, tumbuh jadi remaja dengan kepribadian matang, tak tercela dan tanpa cacat. Lebih dari itu, Yahya adalah seorang yang bertakwa, berbakti kepada kedua orang tua, dan tidak pula sombong. Yahya memiliki sifat-sifat yang belum pernah disandang manusia sebelumnya. Dia bisa menahan diri, sehingga tidak sampai terjerumus perbuatan yang dilarang. Yahya tumbuh menakjubkan. Wajahnya bercahaya dan terlihat kehikmatan seorang nabi. Kelahiran Yahya juga membawa berita gembira tentang risalah kenabian Isa. Anak-anak seusia Yahya pernah mendatangi Yahya. "Mari kita bermain-main." Dengan sopan, Yahya menjawab, "Aku tidak diciptakan untuk bermain-main." Yahya ternyata sudah mampu berpikir matang dalam banyak hal saat dia masih kanak-kanak. Dalam benak Yahya, sempat pula terpikir pertanyaan, mengapa Maria membawa bayinya pergi? Mengapa kaum Yahudi menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kebodohan, penyimpangan, dan kejahatan? Mengapa orang-orang kafir Roma menguasai kaumku? Yahya menjawab semua pertanyaan itu dengan perkataan, "Semua kejadian ini adalah karena Bani Israel telah meninggalkan agama yang benar. Karena apa yang datang dari Allah adalah jelas dan lurus, maka janganlah membuatnya bengkok." Pada saat itu, Raja Roma Herodus menguasai Suriah. Raja tersebut seorang penyembah berhala yang jahat. Saudara laki-laki Herodus memiliki seorang istri yang cantik. Tapi Herodus yang culas mengambil istri saudaranya itu secara paksa untuk dijadikan sebagai istrinya. Tak seorang pun berani menentang Herodus, kecuali Yahya. "Kau tak berhak menikahi istri saudaramu." Yahya tidak tinggal diam. Ia menyalahkan Herodus atas perbuatan jahatnya itu. Herodus marah dan kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap Yahya, dan Yahya dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi jeruji penjara tak membuat Yahya bersedih. Yahya juga tak takut sedikit pun kepada mereka. Ia hanya takut kepada Allah. Yahya tidak memohon kepada mereka untuk dibebaskan. Dengan gagah berani, ia tetap bersuara lantang, "Akan datang seseorang yang lebih kuat daripada aku. Rahmat akan mengalahkan para penentang Nabi, karena mereka telah menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri." Yahya selalu berkata dengan berani, "Barang siapa yang memiliki pakaian, harus memberi mereka yang tidak memiliki pakaian. Dan yang mempunyai makanan, haruslah memberi makan kaum miskin. Jangan menindas siapapun. Jangan memfitnah siapapun." Negeri yang dipenuhi jalan setapak, bunga-bunga lili bermekaran. Mata akan melihat terangnya siang, telinga yang tuli akan terbuka. Menentang Herodus. Suatu hari, Raja Herodus mengadakan pesta besar. Saat pesta berlangsung itu, para wanita menari-nari, para lelaki meminum anggur. Padahal, kondisi orang miskin di luar istana sungguh mengenaskan. Orang-orang di luar istana banyak yang kelaparan, tertindas, dan hidup menggigil karena kedinginan. Tak sedikit rakyat jelata yang berpakaian compang-camping karena mereka didera kemiskinan. Sementara itu, Herodus justru memakai pakaian yang terbuat dari sutra, singgasananya megah, dihiasi dengan emas, perak, dan batu-batu mulia. Karena itu, Yahya bersuara lantang untuk mengingatkan Herodus. Suara Yahya dari balik penjara pun selalu menggema ke seluruh ruangan. "Herodus sang penindas, kau tak mempunyai hak untuk menikahi seorang wanita yang telah bersuami." Ruangan pesta dipenuhi para perempuan dan lelaki muda. Para pemain musik mulai memainkan alat-alat musik mereka. Herodus duduk di singgasananya sambil meminum anggur, sedang istri barunya duduk di sampingnya. Lalu wanita muda yang masih cantik dan berpakaian sutra memasuki ruang pesta. Herodus segera berdiri dan berbicara pada istri barunya. "Anakmu sungguh cantik." Wanita itu berkata dengan nada kebencian. "Salome akan menari untukmu." Sang raja bertanya dengan gembira. "Untukku?" "Ya, untukmu," jawab wanita itu. Salome mendekati sang raja dan berkata dengan cukup genit, "Aku akan menari untukmu." Sang raja berkata, "Aku akan memberikan separuh kerajaanku." Salome berkata, "Kabulkanlah apa yang aku inginkan." Raja menjawab, "Ya, aku akan mengabulkan apapun yang kau inginkan." Maka Salome menari. Ia mempesona Herodus yang sedang asik minum anggur.
Istri sang raja, yang juga orang Yahudi itu berkata, "Aku akan membawanya pulang ke rumah untukmu dengan arak-arakan." Herodes gembira, wajahnya berbinar, dengan mata sudah kemerah-merahan. Salome lantas mendekatinya. "Kabulkanlah apa yang aku minta." Herodes menjawab, "Mintalah apapun yang kau inginkan. Aku akan memberikan separuh kerajaanku." Salome lalu berputar-putar seperti ular. "Aku menginginkan kepala Yahya anak Zakaria." Sang raja kaget dan terpana. "Tidak, tidak. Mintalah apapun selain itu. Kalau perlu, aku akan memberikan singgasanaku untukmu." Ibunya lalu menengahi, "Yahya tak akan membolehkan kamu menikahi Salome. Yahya akan mencegahmu untuk melakukan hal ini," tambah Salome. "Ya, benar," tegas ibunya. Salome berkata, "Aku menginginkan sang raja mempersembahkan kepala Yahya kepadaku di atas piring perak." Syahid. Herodes kemudian menepukkan tangan. Matanya memancarkan kilatan hitam. Musik berhenti. Herodes berteriak lantang, "Bawa kemari tawanan itu. Bawa Yahya ke hadapanku." Para wanita muda kemudian meninggalkan ruangan pesta. Ruang pesta itu pun mendadak berubah seperti ruang pengadilan yang menakutkan. Pengawal mengiring Yahya yang tubuhnya terikat dan wajahnya bersinar dengan cahaya surgawi masuk ke dalam istana. Wajahnya putih bagaikan awan. Herodes berkata, "Aku ingin menikahi wanita ini. Aku penguasa negeri ini." Yahya menentang, "Haram bagimu melakukan hal tersebut. Haram bagi seseorang untuk mengawini yang telah bersuami. Haram bagi seseorang untuk mengawini anak tirinya. Aku akan memenggal kepalamu, sehingga suaramu akan hilang selamanya," pekik Herodes. Tetapi Yahya tak takut dengan ancaman Herodes. Ia terus berkata dengan suara yang menggetarkan dinding istana, "Haram bagimu untuk melakukan hal itu." Herodes murka. "Hei Algojo, penggal kepalanya." Algojo melangkah dan kemudian memenggal kepala Nabi Yahya. Tapi sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kepala Nabi Yahya menggelinding ke seluruh ruangan lantai marmer istana dan bersuara, "Haram bagimu untuk melakukan hal itu." Herodes dicekam ketakutan dan ia memerintahkan orang-orangnya mengambil obor untuk memburu kepala sang nabi. Nabi Yahya pun syahid. Sebelum Yahya syahid, dia telah memberikan kabar gembira pada orang-orang bahwa akan datang seorang nabi setelahnya. Yahya adalah orang pertama yang percaya pada kenabian Isa, dan ia memberi kabar gembira pada orang-orang tentang kedatangan Isa. Dalam kesyahidan Yahya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali." Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.